Shin PT Dama selangkah lagi kantongi paspor Indonesia. Menpora berharap kehadiran PT Dama bisa membuat timnas Indonesia lebih kuat lagi di masa mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mengungkapkan pemain blasteran Shin PT Dama tidak lama lagi akan mengambil sumpah WNI. Amali mengutarakan, kepastian itu diperoleh setelah Presiden Jokowi menandatangani surat keputusan Presiden tentang pewarganegaraan untuk PT Dama hari ini. PT Dama akan diambil sumpahnya di kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, PT Dama sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI untuk mendapatkan status WNI. Mengingat pemuda berusia 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. PT Dama merupakan pemain yang direkomendasikan pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. PSSI lalu mengajukan permohonan untuk menaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia untuk Shin Elin J. PT Dama sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kata Amali melalui laman resmi Kemenpora. Kita berharap proses ini bisa segera termasuk perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia. Dengan kehadiran PT Dama ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu PT Dama dalam melakukan proses naturalisasi menjadi WNI. Semua sudah sesuai prosedur dan mekanisme. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar. Kita sama-sama berharap semua proses bisa berjalan lancar, termasuk proses perpindahan asosiasi, ucap Iryawan. Dengan situasi ini, timnas senior kini bakal dihuni sejumlah pemain naturalisasi. Di skuad Piala AFF 2022, sudah ada nama Jordi Amat, Baklok, dan Ilija Spasojevic. Sandy Walsh sempat mengikuti TC timnas di Bali sebelum bergulirnya Piala AFF, namun tidak bisa bergabung dengan tim karena tak mendapat izin dari klub Belgia KV Michelin. Sedangkan satu pemain blasteran lainnya, Elkan Bagat, juga tak bisa bergabung dengan tim karena memilih membantu klub League 2 Inggris Gillingham FC keluar dari masa sulit. Ricky Kambuaya, pemain timnas Indonesia, jadi amukan netizen usai buang peluang emas. Sintayong ikut kecewa. Ricky Kambuaya jadi sasaran kemarahan netizen di media sosial usai tak berikan umpan ke Spasojevic dalam laga lawan Filipina di Piala AFF 2022. Ya, diketahui pada laga lawan Filipina Indonesia menang dengan skor 2-1. Sejatinya, Indonesia masih punya peluang lebih banyak cetak gol. Andai saja Ricky Kambuaya tak membuang peluang emas dengan percuma. Saat itu menit ke-86, Ricky Kambuaya dapat peluang di mana menggiring bola berhadapan dengan satu bek Filipina. Di sisi lain juga ada Spasojevic yang berada di sisi kiri tak terkawal. Bukannya mengirim umpan ke Spaso yang berdiri bebas, Ricky Kambuaya justru asik menggiring bola. Akibat kegagalan itu, nama Ricky Kambuaya sempat trending topik di Twitter. Nama Kambuaya dan egois pun sangat sempat trending di topik Twitter selepas laga Filipina versus Indonesia. Seperti yang diutarakan netizen, individu bet padahal udah 1 lawan 1. Bukannya ngumpan ke temannya, kesalahan yang sama terjadi lagi. Celotuk netizen di Twitter. Lah itu memang fungsi target man apa? Kalau nggak dapat suplai bola, ya mana bisa cetak gol? Keluh netizen usai saksikan penampilan Ricky Kambuaya. Sintayong murka pemain terlalu egois. Kecewa menggambarkan perasaan hati dari pemain timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2022. Seperti yang diutarakan oleh Sintayong, pelatih asal Korea Selatan ini tak menampik rasa kecewanya yang mendalam oleh permainan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Menurut Sintayong, permainan timnas Indonesia masih sangat jauh dari harapannya. Kekecewaan Sintayong ini didasari dengan hasil finishing pemain timnas Indonesia. Ia melihat bahwa banyak sekali peluang emas yang disia-siakan oleh Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan dari pertandingan pertama hingga terakhir berjumpa Filipina. Seharusnya pemain timnas Indonesia bisa harus memaksimalkan peluang yang ada, atau setidaknya Sintayong ingin jangan ada keegoisan tinggi dan bernafsu mencetak gol padahal posisinya sulit. Memang, pertandingan melawan Filipina ini saya sangat kecewa dan juga semua laga sebelumnya, kata Sintayong.
Namanya sepak bola harus cetak gol agar bisa dapat hasil yang baik. Tapi penampilan baik namun tidak bisa mencetak banyak gol saat peluang dapat, ya saya jadi tersinggung, lanjut Sintayong. Atau setidaknya Sintayong ingin jangan ada keegoisan tinggi dan bernafsu mencetak gol padahal posisinya sulit. Namanya sepak bola harus cetak gol agar bisa dapat hasil yang baik. Tapi penampilan baik namun tidak bisa banyak cetak gol saat peluang dapat, ya saya jadi tersinggung. Lanjut Sintayong. Timnas Indonesia sukses melaju ke semifinal Piala AFF 2022 dengan status runner-up Grup A. Backlog dan kawan-kawan berpeluang bertemu Vietnam di babak semifinal. Vietnam kini berada di puncak klasemen Grup B dengan mengemas 7 poin. Di laga terakhir, Vietnam akan menjamu Myanmar di Maidin Stadium Hanoi Selasa 3 Januari 2023. Sementara satu tiketnya akan diperebutkan oleh Malaysia dan Singapura yang saling bertemu di Bukit Jalil Stadium Kuala Lumpur Selasa 3 Januari 2023. Menurut saya, pastinya kami akan lawan Vietnam karena mereka yang pertama, tapi kami tetap harus melihat hasil akhir. Kami akan persiapkan tim sebaik mungkin, kata Sim. Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 akan bermain pada 6 Januari dan leg 2 pada 9 Januari.